Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Buat kalian yang baru nonton channel YouTube Planet Jeep, saya ucapkan selamat datang. Nah, dalam video kali ini adalah sebuah Jeep Wrangler JK Monster Red. Oh, terbalik kayaknya, nggak pas kalau kayak gitu. Red Monster Jeep punyanya Aji Krishna. Nah, ini tembus sampai 1,3 miliar untuk biaya modifikasinya. Apa aja yang dimodifikasi? Kalian harus nonton video ini sampai habis. Sampai 1,3 M. Wah, gila ya, modifikasinya sampai sebesar itu. Sekarang kita kupas tuntas nih. Apa aja yang dimodifikasi di Jeep JK ini? Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya. Ini adalah Jeep JK Wrangler Sahara tipenya. Tahun 2012, mesinnya 3600 Pentastar. Nah, kita mulai dulu dari bagian eksteriornya nih. Jadi eksterior dan suspensi yang paling banyak mendapat sentuhan di mobil Jeep ini dan paling banyak memakan biaya. Kita mulai dulu dari eksterior. Pertama, bempernya nih. Bempernya ini menggunakan bemper dari original Smithybilt. Ini yang XRC Gen 2. Tuh, modelnya seperti ini, stabi, terus di Raptor lagi. Tuh. Jadi untuk bagian eksterior, saya mau kasih tahu sekalian, mulai dari full body, fender, bumper depan belakang itu full di Raptor. Jadi keren banget. Raptor tagline-nya kan catnya lelaki. Jadi teksturnya itu kasar. Jadi kalau ini mobil dipakai untuk off-road, dijamin aman banget tuh. Jadi di sini di bumpernya sudah kita pasangkan juga winch-nya menggunakan winch dari Warren 8274 yang synthetic rope, yang plasma talinya. Terus di sini ada sekel juga sudah kita tambahkan dari original Warren juga nih sekelnya nih, ukuran 3/4 sekel Warren Epic, ada 2 piece kiri dan kanan. Terus di sini kita sudah pasang juga ini lampu rigid industri original yang 360 ukurannya 4 inci. Ada apa lagi di bagian eksteriornya? Grill. Grillnya ini menggunakan grill model Top Fire. Terus sekalian langsung dicat Raptor, dibikin motifnya seperti ini. Ini yang paling banyak sih yang ngikutin motif-motif warna pakai kalau grill Top Fire seperti ini. Terus di bagian headlampnya kita sudah tambahkan guard dari Rugged Reed headlight guard yang elite khusus untuk Jeep Wrangler JK. Dan headlightnya, lampunya juga sudah menggunakan LED dari original JW Speaker yang J2. Berikut dengan turn signal atau sen depannya juga menggunakan dari brand JW Speaker, LED juga. Terus fog lamp juga, ini fog lampnya juga menggunakan original dari JW Speaker. Di sini ada emblem Jeepnya. Kap mesinnya. Kap mesinnya ini salah satu eksterior yang benar-benar merubah penampilannya nih. Dan ini masih jarang banget nih yang pakai kap mesin begini. Ini adalah kap mesin transformer. Mungkin kalian kalau misalnya suka kap mesin ini, buruan kalian hubungi marketingnya Planet Jeep, follow Instagramnya Planet Jeep, nanti bisa lewat DM atau lewat call center, terus satu lagi bisa lewat WA. Order deh buruan nih. Kalau ini langsung di Raptor nih. Di sini ada kisi-kisinya. Terus antena, nggak lupa kita ganti juga antenanya menggunakan antena off-road ukuran 15 inci dari Rugged Reed. Dan di sini cover antenanya atau antena base-nya kita ganti menggunakan dari original Rugged Reed juga nih antena base-nya. Lampu-lampu nggak usah khawatir. Masalah lampu-lampu di mobil ini sudah terjamin pasti terang kalau dipakai off-road sampai malam. Di pilar A kiri kanan di sini sudah kita pasangkan. Di bawahnya ini adalah lampu rigid industri yang DSS. Terus di atasnya adalah radian spot dengan backlight warna merah. Bracketnya menggunakan bracket dari Rugged Reed. Ini menggunakan light bar 50 inci dari brand Rigid. Ini yang SR, yang single row Radiance. Jarang mungkin ya kalian lihat ya. Radiance biasanya kan agak tebal tuh. Terus backlightnya satu warna, tapi di sini RGB. Punya 5 warna. Ada putih, ada biru, hijau, merah, dan ember. Semua ada dalam satu light bar 50 inci ini. Nanti kita akan tes. Jadi backlightnya ada 5 pilihan warna. Terus lampu tembaknya tetap warna putih. Wah, ini sampai ketinggalan nih. Nah, di bagian hood catch atau pengait kap mesinnya, ini kita ganti menggunakan dari brand DV8 Offroad. Dan sini ada locking, ada kuncinya ya.
Kuncinya juga sudah dapat sih dari di V8-nya, dari brandnya itu sudah dapat. Jadi aman untuk bagian kap mesinnya. Terus di sini juga kita pasangkan limb riser dari Smithybilt. Nih, jadi pada saat off-road nanti treknya sempit, banyak ranting-ranting, aman. Jadi sudah terlindungi di bagian kaca depannya dengan limb riser ini. Saya mau lihat dulu di bagian depan, takut ada yang ketinggalan. Fendernya mungkin kalian udah pada hafal kali ya kalau fender ya. Fendernya ini menggunakan fender model metal clock dan di Raptor juga. Inner fendernya agak sedikit kita custom karena penggunaan suspensinya ini menggunakan coilover, tapi detailnya nanti akan kita bahas di bagian suspensi. Jadi di sini agak kita custom, kita potong. Ini model fendernya pakai model Poison Spider. Fender model metal clock. Ada apa lagi? Saya mau periksa di bagian depan dulu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena ini modifikasinya benar-benar luar biasa. Keren banget. Udah sih. Nah, di bagian sini nih. Saya mau lanjut. Di sini kita pasangkan high lip jack. Ini ada high lip jack, terus bracketnya menggunakan bracket dari Bolt. Di sini kita tambahkan juga high lip keeper untuk pelindungnya. Ini untuk pelindungnya high lip keeper. Balik lagi ke sebelah sana. Biar kameramen juga agak repot bolak-balik. Kita lanjut ke bagian samping. Di bagian samping lumayan juga nih. Pertama, kalian pasti lihat spionnya beda kan. Spionnya kita menggunakan dari brand Rigid juga. Ini adalah Rigid Reflect. Berikut dengan bracketnya. Karena kalau menggunakan spion ini, otomatis bracketnya juga harus diganti. Nggak bisa menggunakan bracket yang lama. Ini bracketnya dari Rigid. Spionnya Rigid Reflect. Kelebihan Rigid Reflect ini memang kalau ukurannya lebih kecil. Tapi untuk apa sih namanya itu... penglihatan kita untuk melihat ke belakang tetap lega kok, tetap luas. Terus di sini ada tambahan lampu tembak di bagian sininya. Kalau di sini adalah turn signal atau sennya. Jadi kelihatan lebih sporty ya, kayak kekinian banget gitu. Seperti biasa untuk di bagian engsel pintu di sini kita sudah pasangkan Smithybilt Atlas. Ada 4 piece, 2 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Satu lagi yang berbeda nih. Nah, kalau kalian paling sering ngelihat push step elektrik yang dipasang di Planet Jeep adalah T-Max. Nah, khusus di mobil ini kita gunakan push step elektriknya menggunakan dari brand Rockslide Engineering. Nah, kok bisa beda? Nggak seperti biasanya? Ya, karena ini peruntukannya memang benar-benar nanti katanya mau dipakai buat off-road. Jadi emang kita pilihkan partnya yang benar-benar yang terjamin, yang kuat. Kenapa kuat? Nah, karena ini banyak baja, ini rock slidernya. Kalau ini tambahan ya, ini exclude ya pembeliannya. Ini juga pelindung bodi bagian samping ini satu brand dari Rockslide Engineering. Ini pembeliannya terpisah, push stepnya seperti ini. Tuh, jadi ngumpet di dalam rock slidernya ini. Jadi benar-benar dijamin aman. Amit-amit kalau misalkan pada saat off-road ada benturan dari bagian samping, ini akan ngantem ke sini dulu nih. Jadi dijamin push stepnya akan aman. Ini fender bagian belakangnya. Udah sih di bagian samping. Kita lanjut yuk ke bagian belakang. Gagah banget emang ini mobil ya. Udah catnya pakai Raptor. Tingginya tinggi banget, ban gede banget. Aduh. Lanjut ya kita di bagian belakang. Ini sudah gunakan fuel door juga original dari Mopar. Tutup tangkinya udah pakai original Mopar. Terus di bagian tail light atau lampu belakangnya ini juga sudah diganti menggunakan original dari JW Speaker seperti biasa ya. Original JW Speaker. Terus tetap kita pasangkan guardnya dari original Mopar. Memang agak sedikit di custom karena dudukan ban serep. Langsung aja ke dudukan ban serep. Tire carrier dudukan ban serepnya mungkin kalian juga jarang ngelihat ya dari dudukan ban serep ini. Modelnya meluk. Biasanya kalian lihat kan yang di engsel pintu atau yang di bumper, menopang di bumper. Nah kalau ini pakai tire carrier dari brand DV8 Offroad, satu brand dengan hood catch atau pengait kap mesin tadi. Ini sekarang menggunakan ban 40, tuh dijamin aman. Kita udah tes off-road kecil lah, sama tes di jalan raya sama sekali benar-benar aman. Ini nggak ada bunyi, nggak ada kletek-kletek, nggak ada bunyinya. Dan modelnya juga anti mainstream, nggak sama dengan yang lainnya. Kalau kalian suka part-part atau part-part modifikasi yang pengen beda dari yang lainnya, ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi nih buat kalian pakai tire carrier. Masih ready stock nih ya di Planet Jeep. Ini plat nomornya kita taruh di sini. Dan untuk lampu remnya atau turn back light kita gunakan dari Rigid Industry
adalah rigid case. Ini yang backlight warna merah. Tuh. Bumper belakang. Bumper belakang di Raptor juga. Ini pasangan dengan bumper depan dari brand Smithybilt yang SRC. Di sini sudah kita tambahkan sekel juga 2 piece kiri dan kanan. Dan mobil ini benar-benar kita siapkan untuk off-road ekstrim. Sampai wheels belakang sudah kita pasangkan juga. Jadi bumper belakang ini sebenarnya originalitasnya sudah berkurang. Mungkin sekitar 50-60% karena udah banyak custom. Nih, ini udah di custom untuk space wheels belakangnya. Wheels belakangnya ini menggunakan wheels dari Warran 9.5 XP yang sling. Tuh, tadinya yang sling. Terus, apalagi ya, saya geser ke sini deh. Ya, kalau ini adalah antena radio komunikasi ya. Jadi radio komunikasi juga sudah kita pasangkan. Udah sih, itu aja untuk di bagian eksterior belakangnya. Kita lanjut ke interiornya. Selamat datang di dalam kabin Jeep Monster. Bukan Jeep Monster sih, yang tepatnya dalam Red Monster Jeep Aji Krishna. Nih, saya sekarang sudah dalam kabinnya. Di bagian interior ini, saya menyalakan deh biar nggak terlalu panas. Lumayan, kita syuting siang-siang bolong ini. Langsung terlihat perubahan. Yang pertama, yang paling kelihatan adalah nih, instrumen clusternya sudah kita upgrade, kita ganti menggunakan karobotor. Instrumen cluster yang udah full digital. Ini kalau untuk mobil-mobil Jeep JK yang suka off-road, sebenarnya ini benar-benar fungsional sih. Karena tingkat kemiringan mobil nanti, terus pada saat kita gunakan 4x4-nya semua terdisplay di sini, kelihatan semua di sini. Jadi emang benar-benar jadi fungsional banget kalau pakai karobotor ini. Ready stock lagi di Planet Jeep. Yuk lanjut, nyalain AC dulu. Ya adem. Nah, terus di bagian pegangan, grab handle. Ini kita gunakan original dari Smithybilt, grab handle-nya. Terus saklar memang agak banyak di mobil ini karena emang penggunaan lampu, loker dan lain-lain itu banyak banget. Terus termasuklah winch-nya juga kita gunakan dari switch dari saklar. Yang pertama di bagian pilar. Ini kita gunakan saklar pilar dari Rugged Ridge. Ini untuk mengoperasikan winch depan dan winch belakang. Ini untuk on off-nya, ini untuk tarik ulur winch-nya. Jadi ini untuk winch depan, ini untuk winch belakang. Terus di sini juga sudah kita pasangkan juga MLC dari Rock Country. Saklar dari Rock Country ini MLC. Ini kita gunakan ada 3 saklar, 3 switch di sini. Ini untuk mengoperasikan locker. Jadi mobil ini sudah kita pasangkan locker ya, detailnya nanti di bagian suspensi. Ini untuk air kompresornya, ini untuk locker belakang, ini untuk locker bagian depan. Jadi masih ada 3 slot yang kosong. Kalau nanti ke depan ada penambahan, masih ada slot aman. Terus di bagian sini, sisi kanan setir ini, sini juga sudah kita pasangkan aux beam. Aux beam itu ada 8 switch. Nah, kalau khusus untuk aux beam ini kita untuk mengoperasikan lampu-lampu. Mulai dari lampu di bagian depan yang di bumper, lampu di pilar A kiri kanan, yang 2 tingkat, light bar, sama ada lampu ini, lampu tembak di bagian spion. Tuh, kan spionnya udah ganti, ada lampunya. Untuk nyalakan lampu tembak di spion rigid, refleksnya juga dari aux beam ini. Ini radio komunikasinya kita gunakan dari brand Icom. Terus udah pakai floor mat juga, sama nih joknya nih. Joknya udah kita ganti leathernya. Ini menggunakan wolf drop dan kita tulislah di sini nih nama yang punya Aji Krishna. Ini benar-benar premium quality ya jok ini. Terus ada apa lagi ya? Sudah menggunakan peredam juga, headliner dari original Mopar, sama door seal guard. Door seal guardnya itu menggunakan dari original Mopar. Kalau kalian lihat ini, nah ini juga di repainting ya. Ini dari aslinya ada 4 kisi-kisi AC, sama sini pegangan sini sama handle di bagian pintu juga dibikin black piano, hitam gloss. Keren sih, kelihatan lebih elegan. Termasuk di bagian setirnya ini, tuh black piano. Ada apa lagi ya? Tuh, jadi udah di cover kulit sampai ke bagian konsol tengah sini ya. Keren banget deh. Ada apa lagi, saya sambil ngintip-ngintip ya. Kalau ini sih tiap kalian main ke Planet Jeep pasti dapat nih. Ini aromanya sekarang ada 6 apa 7 aroma ya. Makanya kalau lagi bete-bete main aja ke Planet Jeep. Udah sih di bagian interior itu aja. Kita lanjut ke
ke bagian suspensinya. Sekarang kita masuk ke bagian atau segmen suspensi. Biasanya segmen suspensi ini adalah segmen yang paling banyak ditunggu nih. Banyak yang kepo soal suspensi yang sudah dimodifikasi atau di-upgrade di Planet Jeep khususnya nih. Saya mau kasih tahu dulu atau saya mau informasikan dulu. Jadi Jeep JK ini di lift kit setinggi 5,5 inci. Bayang dong tingginya seperti apa. Tinggi mobil ini terakhir kita ukur adalah 2,1 meter. Tinggi mobilnya tuh, jadi 2,1 meter, lift kitnya 5,5 inci. Menggunakan coilover dari King. Nah, kenapa kita gunakan coilover King? Karena peruntukannya lebih banyak untuk off-road. Coilover King ini jauh lebih berguna atau lebih baik dibandingkan shock breaker biasa. Karena dia pertama lebih empuk, empukannya bisa disetel lagi. Terus bisa kita atur, bisa kalau misalnya tingginya kalau kita gunakan coilover juga bisa kita atur dengan menyetel atau mengganti dari springnya ini, spring dari coilover ini. Jadi untuk coilover King ini, untuk spring bawahnya kita gunakan red 400, bagian atasnya kita gunakan yang 200. Nah jadi gitu. Travelnya adalah travel 12 ya. Di sini ada reservoir juga dan ada adjusternya. Terus bracket coilovernya ini kita gunakan bracket coilover dari Icon. Tuh di sini makanya untuk inner fender dari model Poison ini agak sedikit kita custom karena untuk kebutuhan bracket coilover itu sendiri. Terus apalagi ya, link sweeper. Link sweepernya ini kita gunakan link sweeper yang sudah adjustable dan quick disconnect dari brand JKS. Terus di sini ada buat nyantolin link sweepernya pada saat di disconnect. Bump stop, bump stopnya juga tidak sembarangan nih. Kita gunakan bump stop yang hidrolik dari King tuh, atas dan bawahnya. Di sini juga sudah kita tambahkan track bar brace dan sektor sub untuk penguat track bar bagian depan dan gearbox power steeringnya. Ini dari brand Sinergi. Terus apa lagi nih? Untuk Terot, terus Drakling, track bar depan, dan ball joint semuanya sudah di-upgrade menggunakan brand Teraflex yang sudah heavy duty. Satu lagi yang tidak biasa nih, bagian steering stabilizer dan gearbox power steeringnya. Itu kita gunakan dari brand PSC. Nih, jelas banget kan? Kalian lihat. Mungkin kalian suka lihat kalau di Planet Jeep yang sering digunakan adalah brand dari Fox, ATS, atau 4W, Toast Dog. Nah, sekarang kita gunakan yang PSC. Ini jauh lebih kuat kalau menggunakan gearbox power steering dari PSC ini. Kekurangannya cuma ini paling ya, feel atau rasanya pada saat kalian menyetir jadi lebih enteng dan tidak ada feedback, tidak ada perlawanan dan tidak ada RTC, return to center. Biasanya kan kalau misalnya kita habis belok, entah itu ke kiri atau kanan, pada saat kembali ke posisi center, ke posisi tengah, biasanya balik sendiri itu setir. Tapi kalau menggunakan PSC ini, nah itu harus dibantu dengan tangan. Tapi kalau digunakan untuk off-road, ini benar-benar kuat dan setir ringan banget kalau menggunakan power steering dari PSC ini. So, ini sedikit kelebihan dan kekurangan dari PSC ya. Terus big brake. Nah, untuk bagian pengereman. Untuk bagian pengereman mobil ini bagian depan sudah kita ganti pengeremannya menggunakan brand Teraflex yang sudah double atau 2 piston. Jadi 4 totalnya untuk di bagian depan, 2 kiri, 2 kanan. Kita sekarang lanjut ke bagian ini deh. Jadi dari sini, daleman gardannya. Pertama, covernya kita ganti ini menggunakan cover gardan dari Teraflex. Dalemannya, pertama, final gear. Rasio final gearnya sudah kita ganti menggunakan final gear dari Yukon dengan rasio 488. Terus as roda. As rodanya karena untuk menopang ban ukuran 40 jauh lebih besar dari ukuran standarnya. Standarnya ukuran 32, sekarang di-upgrade menjadi 40. Otomatis as roda harus dipikirkan. Jadi as rodanya ini sudah kita ganti, kita upgrade menggunakan as roda yang terkuat di dunia dari brand RCV. Spline as rodanya juga kita upgrade. Jadi dari spline 27 sekarang menggunakan spline 30. Spline itu adalah gigi as rodanya itu. Jadi makin rapat dia akan makin kuat. Jadi
brandnya dari brand RCVS, rodanya spline-nya menggunakan spline 30. Terus kopel itu adalah drive shaft. Bagian depan ini kopelnya kita gunakan kopel dari brand Yukon yang sudah fleksibel dan lebih panjang tuh. Karena pada saat mobil ini di lift lebih dari 3 inci yang seperti saya sering jelaskan, drive shaft akan mudah tertarik dan akan mudah rusak. Jadi harus diganti dengan drive shaft atau kopel yang lebih fleksibel lagi. Kita lanjut ke mana lagi ya? Nah, ini bracket track bar depan. Tadi track barnya sudah saya sebutkan, sudah diganti menggunakan brand Teraflex. Ini bracket track bar depannya kita gunakan dari brand Sinergi. Kenapa gunakan bracket track bar depan? Ya karena drag-linknya kita flip ke atas, kita pindahkan ke atas, otomatis track bar bagian depannya juga harus kita naikkan. Kita gunakanlah bracketnya dari Sinergi. Ball joint tadi sudah di-upgrade menggunakan ball joint dari Teraflex. Arem. Nah, aremnya ini bukan cuma sekedar arem yang heavy duty dan adjustable, tapi kita gunakan arem yang long. Jadi arem ini udah jauh lebih panjang dari arem standarnya dan bisa di-adjust lagi. Tuh. Jadi pada saat kalian lift lebih dari 4 inci, ini sebenarnya udah rekomendasi menggunakan yang long arm. Nah, dari armnya ini kita gunakan dari brand Teraflex yang Alpine IR. Tapi untuk penggunaan long arm ini, kalian harus custom bracket. Jadi bikin dudukan arm yang baru, karena tidak bisa menggunakan dudukan arm yang lama lagi kalau menggunakan long arm seperti ini. Saya intip-intip dulu. Oh, nah ini. Nah, di sini juga sudah kita pasangkan sabuk nih. Sabuk apa nih? Nah, ini namanya limiting strap. Nah, ini untuk menjaga travelnya pada saat melar ini mobil, pada saat travel panjang. Jadi ada yang membatasi, ada yang menahan. Tidak bisa terlalu ngelos gitu panjangnya, karena bisa membahayakan seperti selang rem gitu. Apalagi kalau misalnya mobil-mobil yang belum menggunakan coilover, bisa ada kemungkinan pernya bisa lepas kalau travelnya tidak ada yang membatasi. Nah, di sini limiting strapnya sudah kita gunakan dari brand Mastercraft. Mastercraft. Tuh. Terus ada apa lagi? Oh iya, locker. Nah, tadi final gearnya udah menggunakan rasio 488 dari Yukon. Lockernya ini kita gunakan dari brand ARB untuk depan dan belakang, berikut dengan kompresornya. Nanti kompresornya ada di bagian kap mesin nih, di dalam mesinnya ini. Saya mau intip-intip lagi di bagian depan, apalagi suspensinya ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Udah sih, udah beres semua untuk suspensi bagian depan. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Sebelum lanjut ke suspensi bagian belakang, saya mau infoin dulu nih. Ini salah satu part yang sangat mencolok juga, yang mencuri perhatian juga nih. Peleknya. Peleknya ini menggunakan pelek dari KMC KM236 Tank True Bedlock. Ini warnanya adalah warna candy red. Ini bedlocknya, warnanya keren ya. Matching banget sama warna mobilnya. Terus kita kombinasikan sama bannya menggunakan ban dari Maxxis Trepador yang kompetisi. Ukuran 40, 13,5, ring 17. Jadi ini soft compound yang kompetisi. Wih, mantap. Baru kita lanjut ke suspensi belakang. Tapi ada satu lagi nih yang mau saya informasikan. Knalpot. Wah, nih. Tidak lain dan tidak bukan, knalpotnya kita gunakan dari brand Borla yang catback, single exit, dan black keramik. Jadi ujungnya warna hitam. Ini ngelos aja dia dari tengah. Jadi catback, single exit. Tuh. Tidak lain tidak bukan, pakai Borla. Yuk kita lihat suspensi bagian belakangnya. Sama seperti bagian depan, cover gardannya kita gunakan dari brand Teraflex nih. Jadi lebih kuat juga itu cover gardannya. Terus yang berbeda adalah big brake nih. Big brake bagian belakang kita gunakan dari brand Wilwood yang double piston. Jadi depan dan belakang sama-sama menggunakan double piston. Ini dari brand Wilwood. Nah, ini selang remnya. Limiting strap sama dari brand Teraflex juga, jadi kita gunakan 4 piece, 2 bagian depan, 2 bagian belakang. Limiting strapnya, coilovernya sama, tuh coilovernya, reservoirnya di sini kita custom bracket reservoirnya kita taruh di bagian sini. Terus bump stop itu dari Teraflex, track bar bagian belakangnya kita gunakan dari brand Teraflex juga. Bracket track bar belakangnya sama seperti bracket track bar bagian depan, ini kita gunakan dari brand Sinergi. Kelihatan ya warna biru-biru sinerginya gitu loh. Dan drive shaft, kopel bagian belakang itu juga sudah kita ganti menggunakan brand Rock Country yang lebih fleksibel dan lebih panjang lagi.
Untuk final gear sama seperti bagian depan, menggunakan final gear dari Yukon dengan rasio 488, dan locker juga menggunakan dari brand ARB, locker bagian belakangnya. As roda, nah di bagian dalamnya nih, as rodanya sama seperti bagian depan. Kita gunakan dari as roda RCV yang sudah dijamin paling kuat sedunia. Jadi spline-nya juga sudah kita upgrade dari spline 30 sekarang menggunakan as roda RCV spline 32. Locker tadi udah. Terus ada apa lagi ya? Di bagian belakang nggak sebanyak bagian depan sih. Kalau bagian belakang lebih mengikuti aja kalau suspensi bagian belakang. Udah sih kayaknya, udah semua. Kalau kalian lihat ini selang rem bawaan dari big bracket-nya, dari wheelwood-nya. Sip, aman, udah semua suspensi bagian depan dan belakang. Yuk kita lanjut ke bagian engine, karena bagian engine ini juga banyak mendapat perubahan atau sentuhan dari Planet Jeep. Nah, kepo kan? Yuk kita lanjutin lagi. Kalau saya di bawah agak susah saya nge-reviewnya, agak kurang kelihatan, jadi agak jinjit. Jadi mendingan saya mohon izin ya, saya duduk di sini biar lebih enak menjelaskannya. Nah, di bagian engine, nih paling kelihatan. Pertama, intake-nya. Intake-nya ini kita ganti menggunakan air intake dari AV Power yang Momentum GT. Terus coilnya kita juga sudah ganti menggunakan coil racing dari MSD berikut dengan businya. Businya juga sudah kita ganti menggunakan busi dari NGK RIP yang sudah busi racing. Ada apa lagi? Throttle body sudah kita ganti juga menggunakan throttle body dari BBK yang lebih panjang itu. Jadi asupan udaranya akan jauh lebih banyak lagi yang masuk ke situ. Otomatis torsi dan horsepower juga akan meningkat. Tidak lupa kita gunakan juga Hurricane SCS Superfast untuk kestabilan akinya. Dan akinya kita gunakan dari aki Optima yang D31 75 ampere dengan CCA 900 CCA. Dan akinya bukan cuma satu, akinya kita gunakan dua. Satu lagi kita taruh di bagian belakang. Karena penggunaan winch-nya sampai 2, jadi kita gunakanlah akinya 2. Satu khusus untuk mengoperasikan winch-nya, satu lagi khusus untuk elektrikal yang lain. Selain dari aki, untuk keamanan kelistrikannya, kita juga sudah gunakan cut off atau pemutus arus listrik di winch-nya. Karena winch ini adalah salah satu aksesoris yang menggunakan arus listrik paling besar. Nah, dan itu agak rawan kalau tidak kita perhatikan dengan baik. Jadi akinya kita perhatikan, kita gunakan aki terpisah untuk winch-nya, terus kita pasangkan lagi cut off atau pemutus arus listrik untuk winch-nya. Depan kita taruh di bagian sana, sebelah winch-nya, di belakang ada di sebelah aki di belakang. Terus untuk alternator, alternatornya juga sudah kita upgrade. Ini alternatornya kita gunakan dari brand DC Power. Sekarang alternatornya itu adalah 270 ampere. Jadi untuk pengisian dari baterai ke alternator akan bisa menampung lebih banyak lagi, lebih aman jadinya supply arus listrik ke alternatornya. Ini dari DC Power ya, 270. Terus untuk masalah pendinginan, nah untuk masalah pendinginan radiatornya juga sudah kita ganti menggunakan radiator full aluminium dari brand Coyorat. Ini udah full aluminium, jadi udah dijamin lebih adem mesinnya menggunakan radiator Coyorat ini. Ini adalah tabung hidrolik dari PSC-nya. Ini oli hidroliknya. Terus ini adalah kompresor dari locker ARB-nya. Ini air kompresornya. Ini adalah dari Rock Country MLC saklarnya, dan ini adalah box sekring dari Oxbeam. Jadi kita gunakan, kenapa kita gunakan MLC dan Oxbeam ini, supaya di aki itu juga jauh lebih aman. Jadi di sini semua sekring untuk aksesoris lampu-lampunya jauh lebih aman. Sama tadi kan sudah saya sebutkan juga knalpot. Terakhir mobil ini juga sudah kita engine remap. Nah, jadi mesinnya juga sudah kita remap. Terakhir kita lihat hasil dari dynonya itu, kenaikan horsepower dari mobil ini JK36 tahun 2012 mesin Pentastar ini, untuk horsepowernya naik sampai 35 horsepower dan torsinya naik sampai 30 Newton meter torsinya. Jadi untuk tenaga dari mesin sampai ke bagian bawah itu adalah final gear semuanya juga sudah aman.
Jadi benar-benar torsi dari bawah sampai atasnya mantep banget. Oke, sekarang kita mau test drive Jeep JK yang sudah di lift 5,5 inci nih. Nah, kita sekarang lagi di Pagedangan BSD. Kita mau uji coba mulai dari travelnya, terus artikulasi di link swaybarnya sampai ke bagian lokernya. Ini sejauh ini sih tracknya masih jalan-jalan biasa sih, tapi menggunakan coilover King ini sih bener-bener jauh lebih nyaman, enak banget, empuk banget nih, cocok banget buat dipakai off-road, dipakai di jalan raya tapi masih oke juga, masih enak, masih empuk. Karena mobil yang udah dimodifikasi seperti ini sih memang sudah bukan buat mengejar kecepatan lagi ya. Jadi untuk top speed mobil ini sih masih bisa dikejar di 130 kpj, km per jam. Kita lanjut, kita nikmati nih daerah Pagedangan sambil ngetes Jeep. Kita lagi mau cari tanjakan. Nah, tanjakan mau ngetes loker. Kebetulan lagi hujan, lagi licin. Nah, iya, pas banget buat ngetes loker. Jadi untuk mengetes loker, kita pasangkan lokernya menggunakan MLC, saklarnya di bagian atas, di atas spion depan sini ya. Nih buat lokernya, loker depan dan belakang kita gunakan dari brand ARB. Enaknya di Pagedangan ini lumayan lengkap ya tracknya di sini. Biarpun oh iya sekarang track di Pagedangan ini lagi dibangun untuk jalan tol kayaknya. Jalan tol bener ya? Nah, jadi lagi dibangun, jadi nggak seperti dulu banyak banget pilihan treknya yang bisa kita gunakan. Sekarang udah mulai kepotong-potong karena digunakan buat jalan tol. Informasinya sih emang tanah di Pagedangan BSD ini memang milik pemerintah, Pemda gitu ya, jadi ya haknya mereka. Yo, nah ini dia nih, ini tanjakannya. Kita mau tes lokernya. Oke, nyalakan dulu kompresornya. Kita nyalakan dulu loker belakang, baru loker depannya. Kita tes lokernya apakah berfungsi dengan baik. Ini posisi jalan juga sedikit agak licin ya karena habis hujan. Ini kemiringannya bisa 70 derajat. Wah, mantap. Tidak ada slip sama sekali. Itu artinya lokernya berfungsi dengan baik. Jadi pada saat tadi naik itu sama sekali rodanya tidak slip. Jadi semuanya terkunci oleh loker ARB-nya, berputar dengan baik. Mantap, jadi loker udah kita uji, udah berfungsi dengan baik dan normal. Nah, di depan ini tracknya bisa untuk digunakan untuk ini artikulasi. Karena tekstur jalannya itu nggak beraturan ya, naik turun, jadi roda tuh bisa travelnya teruji di trek depan sini nih. Kita mau tes artikulasi sama travelnya nih di trek depan ini. Karena mobil ini sebelum kita kirim ke yang punya, Aji Krishna, kirim ke Bali, kita harus pastikan dulu mobil ini benar-benar dalam kondisi baik, prima. Jadi sudah nggak ada PR sama sekali. Jadi Aji Krishna ya tinggal gas aja. Nggak tahu sih mau digas atau di display doang. Gas ke tempat display. Gas tempat display. Takutnya cuma buat dipajang doang nanti di outletnya ya, dikasih oleh-oleh. Ya nggak masalah sih. Tapi emang keren banget ini, Red Monster Jeep ini. Nah ini. Nah tuh posisi jalannya benar-benar nggak beraturan. Jadi gundukan tanahnya itu ada yang tinggi, ada yang rendah, pas banget untuk mengetes atau menguji travel dan artikulasinya. Wow, nggak ada mentok, semua aman. Terutama sih memang loker artikulasi travelnya itu yang harus kita uji. Alhamdulillah sih ini loker tadi udah aman. Ini sekarang travelnya juga sejauh ini tuh aman sih, semuanya nggak ada yang mentok. Oke, setelah kita tes off-road, kita tes loker, artikulasi, suspensinya semua aman, beroperasi dengan baik. Sekarang kita tes on-roadnya. Kita sekarang lagi di daerah Sumarekon Bekasi ini, kita tes on-roadnya. Mantap sih, pakai coilover ini, bener empuk banget.
Kalau kalian yang suka empuk, wah nih boleh menjadi salah satu rekomendasi pilihan shock. Tapi ya untuk menggunakan coilover harus ada bracket tambahan lagi karena nggak bisa plug and play dengan dudukan shock breaker yang lama. Sekarang saya posisi di kecepatan 60 km per jam. Nanti di depan itu ada gundukan kayak posisi tidur yang lumayan agak besar. Nanti kita mau tes bagaimana rasanya. Buat setir juga aman, stabil. Setirnya stabil banget nih. Kalau jalanan agak kosong mas bisa kita ajar. Ini di kecepatan 60 lepas. Aman banget bro. Mantep. Jadi biarpun suspensinya speknya bener-bener spek off-road, tapi dipakai on-road ini juga masih oke banget. Dan nyaman banget. King itu memang, aduh, shocknya emang nggak bohong sih, harga tuh emang nggak pernah bohong. Kualitasnya memang benar-benar terjamin. Bisa banget nih buat kalian jadi referensi atau rekomendasi buat kalian yang mau upgrade suspensi, sangat-sangat direkomendasikan nih pakai King. Banyak kok pilihannya, ada yang single tube, ada yang reservoir, reservoirnya dibagi lagi, ada reservoir yang jas, ada jasternya. Nah, terus ada yang bypass 3 tube. Bypass 3 tube itu jadi reservoir untuk kompresinya ada 2, untuk reboundnya ada 1. Bener-bener keren, oke banget. Kita lanjut lagi tes on road di wilayah Sumarekon Bekasi, deket nih sama bengkel kita. Jadi buat kalian yang belum tahu, alamat bengkel Planet Jeep itu ada di Komplek Otomotif ASC Blok VF 09 sampai 16 Sumarekon Bekasi. Gampang banget kok nyarinya. Pokoknya di wilayah Sumarekon Bekasi. Nggak jauh dari pintu tol Bekasi Barat. Kurang lebih hanya 3 km, 3 sampai 4 km dari pintu tol Bekasi Barat. Dan nunggu jalan agak lengang, agak kosong. Jadi bisa bener-bener menikmati jalanan on roadnya. Setir juga aman banget nih, stabil. Pakai off-road juga nyaman, empuk. Karena kalau buat off-road tuh memang dicarinya sok-sok yang empuk gitu. Kalau yang agak keras itu lebih cocok untuk on-road sebenarnya, untuk kecepatan. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka kecepatan tapi lebih banyak pakai di on-road, ya bisa juga cari sok yang empuk kayak gini. Nah, kita tambah lagi kecepatannya. Sekarang di 60 kpj, jalanan agak kosong. Ini saya coba putar balik U-turn di kecepatan 40 kpj. Oh, body rollnya juga masih terjaga dengan baik. Tenaganya juga. Oke, jadi kesimpulannya setelah kita tes, kita uji di off-road dan on-road dengan suspensi menggunakan King coilover yang sudah lift 5,5 inci, semuanya aman, stabil, dan masih nyaman. Wih, keren banget. Tuh, enaknya pakai karobotor, tingkat kemiringan mobil semuanya terlihat jelas di instrumen cluster karobotor ini. Tuh, rekomendasi nih buat kalian. Jadi ganti instrumen clusternya pakai karobotor. Keren. Nah, itu tadi tuh review lengkap Red Monster Jeepnya Aji Krishna yang modifikasinya menghabiskan biaya sampai 1,3 miliar. Semoga video ini berguna dan bermanfaat. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep selanjutnya. Thank you.